Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti sabdaku, ia takkan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan begitu pula para nabi, namun engkau berkata barang siapa menuruti sabdaku, ia takkan mengalami maut sampai selamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tiada artinya. Bapakulah yang memuliakan daku. Tentang dia kamu berkata, dialah Allah kami, padahal kamu tak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata, aku tak mengenal dia, maka aku ini pendosa seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa akan melihat hariku, ia telah melihatnya dan bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil pada pagi hari ini kalau kita cek dalam kitab suci kita itu masih melanjutkan kisah yang kemarin, kisah yang awalnya dikatakan bahwa ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi percakapannya ini masih kepada orang Yahudi yang mulai percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang menarik adalah mulai percaya, tetapi akhirnya mereka mau melempari Yesus tadi dengan setelah Yesus menyatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah ada." Tentu isi percakapannya itu sungguh luar biasa karena di situ Yesus menyatakan dirinya bahwa dia mengenal Allah dan Abraham itu suka atau bahagia ketika melihat hari yang dijanjikan oleh Yesus sendiri, dan itu tidak bisa langsung dipahami oleh orang-orang Yahudi yang waktu itu percaya kepadanya, sudah mulai percaya kepadanya. Dan soal Abraham ini memang Yesus menggunakannya untuk menyatakan bahwa Abraham memang tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama. Dia dipanggil dari kampung halamannya ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu, meninggalkan kenyamanannya lalu menuju ke tanah Kanaan, diberikan janji yang seolah-olah tidak mungkin karena dia sudah cukup berumur atau sudah lanjut usia, dijanjikan seorang anak dan dia akan menjadi bapa sebuah bangsa yang besar. Itu sebuah janji yang mungkin tidak akan terjadi menurut Abraham karena bagi dia tidak mungkin ini dan lain sebagainya. Tetapi toh akhirnya terwujud karena iman Abraham sendiri. Dan Yesus itu ingin mengajak orang-orang Yahudi yang mulai percaya kepadanya untuk semakin memahami dirinya. Maka kemarin saya mengatakan bagaimana kita terus mengenal Yesus, terus berusaha mendekatinya dan lain sebagainya. Dan dalam perjalanan pengenalan kepada Yesus itu ada orang yang tentu pasti tidak paham, tidak mengerti, sehingga tindakan yang dilakukannya adalah melempari batu. Apa yang terjadi pada Yesus dan juga tentu saja pada Abraham soal iman dalam perjalanan kita beriman, itu bisa jadi terjadi juga hal yang seperti ini yang terjadi dalam bacaan Injil tadi. Kita tidak paham maksud Tuhan, kita tidak mengerti maksud Tuhan. Mengapa Tuhan melakukan ini? Aku kan sudah menjadi hamba yang setia, aku sudah begini, aku sudah begitu. Tetapi mengapa seolah-olah imannya itu kayak nggak didengarkan dan lain sebagainya. Lalu mulailah kita melempari batu kepada Tuhan. Ya mulai kecewa, ya mulai merasa Tuhan jauh, ya mulai ini, mulai itu dan lain sebagainya.
Dan yang paling parah ya tentu saja lalu merasa Tuhan tidak ada atau kita meninggalkan Tuhan sendiri. Maka apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, mulai percaya tapi akhirnya melempari batu, semuanya adalah karena ketidakpahaman terhadap apa yang disabdakan oleh Yesus. Nah, semoga kita mohon kekuatan dari Tuhan sendiri agar kita walaupun tidak paham maksud Tuhan, tetapi upaya yang kita lakukan itu bukan melempari batu, tetapi berusaha terus mencari dan mencari sehingga pada saatnya kita bisa mengatakan, oh ini toh maksudnya. Seperti siapa? Seperti Abraham. Abraham mungkin saat dijanjikan itu tidak paham apa sih maksudnya, suruh pergi, akan diberi anak, akan ini, akan itu. Tetapi ketika pada saatnya terjadi, oh ini toh. Karena Abraham dengan keterbatasannya sebagai manusia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari renungkan diri kita masing-masing dalam proses beriman ini. Proses beriman tentu kita diajak untuk semakin dekat pada Tuhan, untuk semakin terus-menerus mencarinya. Kadang memang kita tidak paham, tapi semoga kita ada di tengah ketidakpahaman, di tengah keterbatasan, kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan akan memenuhi janjinya. Kita hening sejenak, mohon kekuatan dari Tuhan, memberikan daya tahan saat kita tidak memahami, kita tetap mencintai Tuhan sendiri. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.